Ingat ya, Anda yang sedang berkuasa atau yang sedang mencari kekuasaan. Langit, bumi, gunung takut dengan kekuasaan. Kenapa? Dia akan pecah ketika berhadapan dengan pertanggungjawaban kekuasaan kelak. Karena yang paling berat itu adalah mempertanggungjawabkan amanah itu. Mengurai rahasia Al-Quran melalui makna dan mabna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Para pemirsa program Makna dan Mabna yang dimuliakan Allah, kembali kita lanjutkan bahasan kita dalam struktur dan bangunan kata dan ayat dan kalimat di dalam Al-Quran, serta makna dan pesan di balik bangunan dan struktur kata dan kalimat di dalam ayat-ayatnya tersebut. Kali ini kita akan bahas surat Al-Ahzab ayat yang ke-72. Kita baca ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna aradnal amanata 'alas samawati wal ard wal jibali fa abaina ayyahmilnaha wa asfaqna minha wa hamalahal insan innahu kana zaluman jahula. Sesungguhnya kami telah menawarkan amanah itu kepada langit, bumi, dan gunung-gunung. Tapi semuanya enggan menerima amanah itu. Karena mereka takut akan terpecah saat menerima amanah itu. Lalu manusialah yang menerimanya, dan sesungguhnya manusia itu sungguh makhluk yang zalim lagi bodoh. Itulah artinya surat Al-Ahzab ayat 72. Ada beberapa hal menarik dari ini. Pertama, kata Allah, Allah menawarkan amanah kepada langit, bumi, dan gunung-gunung, tapi semua menolak. Amanah ini ada beragam pandangan atau pendapat para ulama. Ada yang memahami amanah itu adalah Al-Quran. Jadi Al-Quran pernah ditawarkan kepada makhluk Allah selain manusia. Dan ditawarkan ke langit, ditawarkan ke bumi, ditawarkan ke gunung, semua menolak karena merasa tidak kuat memikulnya. Ada yang memahami amanah itu adalah agama, syariat. Dan itu juga ditolak oleh makhluknya yang kuat, ya, langit, bumi, dan gunung-gunung. Ada yang memahami amanah itu adalah akal. Tetapi ada juga yang memahami amanah itu adalah jabatan. Karena amanah itu sifatnya umum. Dan salah satu amanah itu adalah kekuasaan, jabatan. Itulah kenapa ketika Nabi Yusuf diserahi jabatan dan kekuasaan, maka dia disebut dengan sifat amin. Lihat surat Yusuf ayat 54. Raja berkata kepada Yusuf ketika dia sudah dinobatkan menjadi pejabat, innakal yauma ladaina makinun amin. Engkau sekarang ya sudah menjadi orang yang makin, yang kuat, dan amin, dan berkuasa. Jadi kata amanah itu dari kata aman, dari kata amina, dan salah satu kata yang lahir pada kata aminah itu adalah amin, yang artinya orang yang memiliki kekuasaan. Ada hal yang menarik. Ketika Allah bicara tentang amanah, yang salah satu maknanya adalah jabatan kekuasaan, maka yang ditawari itu adalah makhluk yang paling kuat. Langit, bumi, gunung. Ini makhluk yang paling besar yang dikenal manusia. Langit besar sekali, bumi besar sekali, gunung besar. Kenapa amanah ditawarkan kepada makhluk yang besar dan kuat? Ini menjadi isyarat bahwa amanah ini adalah perkara berat dan harus dipikul oleh orang-orang kuat. Tidak boleh orang-orang lemah menjadi penguasa. Apakah lemah pendidikannya, apakah lemah ilmu pengetahuannya, apakah lemah mungkin fisiknya, apakah lemah mungkin dukungannya. Penguasa yang menjalankan kekuasaan haruslah dengan kekuatan. Itu kenapa yang ditawari Allah amanah itu yang kuat. Langit, bumi,
gunung-gunung. Maka kekuasaan itu harus diberikan kepada orang yang memiliki kekuatan, yang memiliki kapasitas. Jangan kepada orang yang hanya kena pesanan-pesanan kelompok tertentu, tapi dia tidak memiliki kapasitas, kemampuan, kekuatan dalam memimpin. Itu kenapa ya amanah, kekuasaan, orangnya disebut dengan amin. Innakal yauma ladaina makinun amin. Yang kedua, gunung, matahari, langit, bumi, gunung menolak. Kenapa? Karena mereka takut dengan jabatan itu. Saudaraku, ingat ya, Anda yang sedang berkuasa atau yang sedang mencari kekuasaan. Langit, bumi, gunung takut dengan kekuasaan. Kenapa? Dia akan pecah ketika berhadapan dengan pertanggungjawaban kekuasaan kelak. Karena yang paling berat itu adalah mempertanggungjawabkan amanah itu. Karena itu langit, bumi, gunung merasa tidak kuat mempertanggungjawabkannya. Makanya Anda kalau merasa tidak kuat mempertanggungjawabkan amanah, mungkin sebaiknya Anda menghindar dari kekuasaan itu. Karena begitu beratnya mempertanggungjawabkan amanah itu. Dan itu kenapa ketika amanah itu didapatkan, Allah berkata, innahu kana zaluman jahula. Sungguh manusia itu makhluk yang zalum. Kenapa kekuasaan dihubungkan dengan sifat zalum? Karena memang sifat kekuasaan itu cenderung zalim. Mendapatkannya cenderung dengan cara yang zalim, mempertahankannya cenderung dengan kezalimannya. Maka itulah amanah dihubungkan dengan sifat zalim, karena memang amanah itu sering mendatangkan atau membawa seseorang berlaku zalim. Bahkan kezalimannya pun kezaliman yang berlipat. Itu tampak dalam strukturnya. Coba perhatikan strukturnya ya. Innahu kana zaluman jahula. Jadi sifat zalimnya itu diungkapkan dalam bentuk jumlah. Innahu kana zaluman jahula. Coba perhatikan surat Ibrahim ayat 34. Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha innal insan la zalumun kafar. Innal insan la zalumun kafar. Dia sama-sama zalim terkait dengan nikmat. In ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Kalau kau hitung nikmat Allah, takkan kamu bisa menghitungnya. Dan sesungguhnya manusia sungguh berlaku zalim. Tapi kezaliman karena dengan sebab nikmat selain kekuasaan itu dalam bentuk mufrad, tunggal. La zalumun kafar. Tapi dalam soal jabatan, kekuasaan, kezalimannya dalam bentuk jumlah. Inna itu namanya amil, menasabkan isim, merapakkan khabar. Damir hu itu menjadi isimnya, menjadi mubtada. Dan kana zaluman jahul itu jumlah namanya. Jumlah kana, ya isim kana dan khabarnya itu menjadi khabar dari inna. Jadi kalau soal nikmat tadi kezalimannya innal insana la zalumun jahul, la zalumun kafar, itu dalam bentuk tunggal kezalimannya. Strukturnya bentuk mufrad. Tapi kezaliman dalam soal kekuasaan strukturnya bentuk jumlah. Innahu kana zaluman jahula. Jadi kana zaluman itu jumlah. Dan jumlah itu menjadi khabar dari inna. Kenapa jumlah kezaliman dalam kekuasaan? Karena kekuasaan itu kezalimannya berlipat ganda. Orang yang tidak punya kuasa mungkin hanya bisa menzalimi 1-2 orang. Atau beberapa orang saja. Tapi kalau dia punya kuasa, dia jadi presiden, dia bisa menzalimi jutaan bahkan ratusan juta manusia. Itulah kenapa kezaliman dalam soal kekuasaan itu diungkapkan dalam bentuk jumlah. Innahu kana zaluman jahula. Bukan innahu zalum. Bukan. Bisa saja innahu zalumun. Tapi tidak innahu kana zaluman. Ini menunjukkan bahwa orang yang berkuasa mampu berbuat zalim dalam jumlah yang besar. Orang yang berkuasa mampu menzalimi orang dalam jumlah yang banyak.
seperti terlihat dari kezalimannya yang diungkapkan dalam struktur jumlah, bukan dalam struktur mufrad. Seperti dalam surah Ibrahim ayat 34, innal insana lazalumun kafar. Begitulah kenapa langit, bumi, itu gunung menolak amanah. Kenapa? Karena dia takut akan berlaku zalim. Dan manusia yang mau, dan ini buktinya sekarang kita lihat betapa banyak penguasa-penguasa dalam catatan sejarah yang berlaku zalim kepada jutaan manusia. Inilah kenapa kezaliman dalam soal amanah, kejabatan, kekuasaan diungkapkan dalam bentuk jumlah, innahu kana zaluman jahula. Maka berhati-hatilah Anda yang sedang berkuasa, karena Anda berpotensi menjadi orang zalim, dan kezaliman Anda kezaliman yang sangat besar, dan ingat Anda akan menyesali itu kelak di akhirat. Begitu, mudah-mudahan ada manfaatnya, lebih kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.